Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukhtar Akmaluddin, NIM 231010502720 dari kelompok 9 ingin menyampaikan laporan keuangan Bank Permata. Yang pertama itu LCR analisis kinerja LCR 2023-2024. Secara keseluruhan tingkat likuiditas berada dalam posisi yang sangat sehat meskipun terjadi sedikit penurunan rasio dari 155,30% pada 2023 menjadi 153,93% di 2024. Angka ini jauh di atas ambang batas minimum regulator, biasanya 100%. Penurunan rasio sebesar 1,37% ini disebabkan oleh penurunan nilai aset liquid berkualitas tinggi sebesar kurang lebih 2,4 triliun yang untungnya diimbangi dengan penurunan net cash outflow NCO sebesar 1,2 triliun. Analisis resiko terintegrasi kepatuhan hukum, reputasi dan strategi. Dari sisi resiko kepatuhan, bank telah memenuhi kewajiban regulator dengan menjaga LCR di atas 100% sehingga meminimalisir resiko hukum berupa sanksi administrasi atau pembekuan operasional akibat pelanggaran likuiditas. Kondisi ini yang kuat secara langsung memperkuat resiko reputasi di mata nasabah dan investor, karena bank dinilai memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi skenario krisis jangka pendek dalam 30 hari. Secara strategi, meskipun rasio sedikit menurun, ketersediaan likuiditas yang melimpah ini memberikan ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi bisnis atau penyaluran kredit di masa depan tanpa mengorbankan stabilitas operasionalnya. Jadi kesimpulannya, bank memiliki bantalan likuiditas yang sangat memadai. Fokus selanjutnya adalah memastikan bahwa penurunan HQLA tidak berlanjut secara signifikan agar tren rasio tetap terjaga di level yang kompetitif. Terima kasih. Berdasarkan data perhitungan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional sebuah bank atau perusahaan. Semakin kecil angka BOPO, semakin efisien perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Tahun 2023, BOPO tercatat sebesar 68,12%. Tahun 2024, BOPO mengalami penurunan yang signifikan menjadi 59,43%. Kesimpulannya, terjadi peningkatan efisiensi sebesar 8,69%. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara penurunan biaya operasional dari 5,9 triliun ke 5,2 triliun dan peningkatan pendapatan operasional dari 8,6 triliun ke 8,8 triliun. Secara finansial ini menunjukkan manajemen biaya yang sangat baik dan profitabilitas yang menguat. Analisis risiko kepatuhan hukum, reputasi dan strategis BOPO. Penurunan BOPO yang signifikan ke angka 59,43% mencerminkan performa yang sehat
namun tetap memiliki implikasi risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati dalam satu kesatuan. Dari sisi kepatuhan, tren penurunan ini sangat positif karena menjauhkan perusahaan dari batas maksimal atau threshold yang diterapkan regulator, biasanya kisaran 90%. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa pemangkasan biaya operasional tidak melanggar standar prosedur kerja atau hak-hak karyawan yang dapat memicu risiko hukum, berupa gugatan ketenagakerjaan atau sanksi administratif. Secara reputasi, efisiensi yang tinggi membangun kepercayaan investor dan nasabah terhadap kredibilitas manajemen. Tetapi jika efisiensi tersebut dilakukan dengan mengurangi kualitas layanan, hal itu justru dapat berbalik merusak citra perusahaan di mata publik. Terakhir, secara strategis, manajemen perlu memastikan bahwa efisiensi ini berkelanjutan dan tidak mengorbankan investasi jangka panjang seperti IT atau pengembangan SDM demi keuntungan jangka pendek agar perusahaan tetap kompetitif di masa depan. Selama periode 2023 hingga 2024, net interest margin atau NIM bank menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 2,11% menjadi 2,24%. Kenaikan ini mencerminkan baiknya profitabilitas bank. Meskipun aset produktif turut meningkat, pertumbuhan pendapatan bunga bersih berlangsung lebih cepat, yang menunjukkan efisiensi bank di dalam mengelola aset di tengah fluktuasi suku bunga. Peningkatan NIM ini mencerminkan keberhasilan strategi penetapan harga, namun tetap perlu diwaspadai dari sisi resiko strategik, khususnya jika margin tinggi berasal dari suku bunga kredit yang kurang kompetitif. Selain itu, bank harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi terhadap nasabah untuk menghindari resiko hukum dan reputasi yang berdampak pada kepercayaan dan stabilitas likuiditas jangka panjang. Pada periode 2023 hingga 2024, kualitas aset bank menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meskipun penyaluran kredit meningkat dari 136,3 triliun menjadi 144,9 triliun, nilai kredit bermasalah justru menurun dari 3,65 triliun menjadi 3,51 triliun. Kondisi ini mendorong rasio NPL turun dari 2,68% menjadi 2,42%, yang menandakan efektivitas manajemen risiko kredit serta keberhasilan proses penagihan dan restrukturasi di tengah ekspansi usaha. Penurunan NPL ke 2,42% secara strategik memperkuat daya saing bank karena efisiensi modal meningkat dan kebutuhan pencadangan menurun. Dari sisi kepatuhan, rasio ini berada di bawah batas maksimal 5%, sehingga resiko sanksi regulasi dapat diminimalkan. Selain itu, berkurangnya kredit bermasalah juga menurunkan potensi resiko hukum dan secara bersamaan membangun reputasi positif bank sebagai institusi yang prudent dan kredibel di mata nasabah maupun investor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.